Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni usolli wa ubarik ala abdika wa rasulika Muhammad. Ballaghur risalata wa adal amanata wa nasahal ummah wa tarakaha alal bayda lailiha kanahariha la yazigu anha illa kana minal halikin. Wa salawatullahi wassalamun alaihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil liqa'i. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhallazina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi warham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minan nar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tuftahunnal Konstantiniyah wa la ni'mal amir amiruha wa la ni'mal jais zalikal jais. Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam dan pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pemimpin yang dibawa komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Setelah melewati hari-hari yang panjang dalam peperangan, akhirnya pada tahun 1435 Sultan Muhammad Al-Fatih dan bala tentaranya berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Setelah penaklukan kota tersebut, Sultan dan bala tentaranya bersiap-siap untuk melakukan sholat Jumat. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih meminta gurunya agar menjadi imam sholat Jumat. Namun gurunya menolak dan memintanya agar mencari orang yang lebih bertakwa. Mendengar penolakan dari sang guru, Sultan Muhammad Al-Fatih bergegas mengumpulkan masyarakat muslim Istanbul dan para bala tentaranya dan akan menanyakan 3 hal kepada mereka. Pertanyaan yang pertama adalah, siapakah salah seorang di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat fardu 5 waktu agar duduk di tempat? Lalu tidak ada satupun dari mereka duduk di tempat. Yang ini menandakan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang pernah meninggalkan sholat fardu 5 waktu. Pertanyaan yang kedua adalah, siapakah salah seorang di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib agar duduk di tempat? Lalu separuh dari kaum muslimin duduk dan separuhnya lagi masih berdiri. Pertanyaan yang terakhir dan pertanyaan yang ketiga adalah, siapakah salah seorang di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat tahajud agar duduk di tempat? Lalu sisa kaum muslimin yang masih berdiri, sisanya duduk semua. Hanya sisa Sultan Muhammad Al-Fatih lah yang masih berdiri. Masyirul muslimin rahimakumullah. Yang menarik adalah ternyata pemimpin yang disabdakan Nabi Muhammad SAW yang akan menaklukkan kota Konstantinopel ialah sebaik-baik pemimpin adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Seseorang yang tidak pernah meninggalkan sholat fardu 5 waktu, seseorang yang tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib, dan seseorang yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Lantas, mengapa Rasulullah SAW membicarakan kota Konstantinopel? Ternyata pada saat itu kota Konstantinopel tengah diperebutkan oleh banyak bangsa-bangsa di dunia dan tidak ada satupun pasukan yang berhasil menaklukkannya. Dan di situ Romawi Timur sedang dalam masa jaya-jayanya. Mengapa para bangsa di dunia mengincar kota tersebut? Ternyata kota tersebut letaknya sangat strategis. Letak yang terletak di Selat Bosporus, letak yang terletak di 2 benua yaitu Asia dan Eropa. Dan tidak ada satu pasukan pun yang berhasil menaklukkannya kecuali pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kaum muslimin, jemaah sidang Jumat rahimakumullah.
Hal lain yang menjadi catatan adalah kita akan membicarakan masalah kepemimpinan dalam umat Islam. Sebab Islam bukan hanya agama yang mementingkan masalah peribadahan kepada Allah. Islam bukan hanya agama yang membicarakan masalah akhirat. Akan tetapi Islam juga mementingkan kehidupan dunia. Islam memikirkan ekonomi, Islam memikirkan politik, Islam memikirkan hubungan keluarga, dan Islam memikirkan kesejahteraan masyarakat. Dan tidak ada satu aspek pun di dalam dunia ini yang tidak tersentuh oleh Islam. Karena berislam adalah berkehidupan secara beradab. Masyiral muslimin, jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat kelak. Seorang presiden adalah pemimpin bagi negaranya dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat kelak. Seorang gubernur adalah pemimpin bagi provinsinya dan seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Yang itu artinya setiap muslim akan menjadi pemimpin sekecil apapun yang dipimpinnya dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat kelak. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri pemimpin dalam surah Al-Hajj yang berbunyi, "Allazi immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amarul bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar walillahi aqibatul umur." Yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi dan mengerjakan sholat, menunaikan zakat, dan seseorang yang senantiasa beramal ma'ruf dan menjauhi kemungkaran. Jadi, seorang pemimpin bukan hanya pemimpin bagi negaranya, seorang pemimpin bukan hanya pemimpin bagi lembaganya, ataupun seorang pemimpin bukan hanya pemimpin bagi institusinya. Akan tetapi dia secara pribadi merupakan seseorang yang senantiasa melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan seseorang yang selalu beramal ma'ruf dan menjauhi kemungkaran. Karena insya Allah pemimpin yang melakukan 3 hal tersebut akan dijauhkan dari kemaksiatan, dan insya Allah kemaksiatan akan menjauhi dari lingkungan yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang selalu beribadah dan bertakwa kepada Allah, pasti dia tidak akan pernah berani menzalimi rakyatnya, apalagi sampai-sampai melakukan korupsi seperti yang terjadi di negara kita. Karena dirinya mengetahui bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada seorang yang diamanati oleh Allah memimpin rakyatnya, kemudian ketika dia meninggal masih menipu rakyatnya, melainkan Allah haramkan bagi dirinya mencium bau surga." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ada 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari tiada naungan selain naungannya, dan salah satunya adalah pemimpin yang adil. Jadi, keutamaan dan pahala pemimpin memang sangat tinggi dan sangat banyak. Akan tetapi bila dia berbuat zalim dan tidak adil kepada rakyatnya, maka balasannya juga akan sangat kejam. Oleh sebab itu, sabda Nabi Muhammad SAW tentang kemenangan Sultan Muhammad Al-Fatih yang berhasil mengalahkan kerajaan Romawi Timur, yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, yang sedang diperebutkan oleh banyak bangsa-bangsa di dunia, yang tidak ada satupun yang berhasil melakukannya melainkan oleh seorang pemuda Islam yang masih berusia 24 tahun. Usia 24 tahun merupakan umur yang masih cukup muda untuk seseorang yang memimpin sebuah negeri. Akan tetapi Sultan Muhammad Al-Fatih adalah seseorang yang senantiasa beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wa qulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Setelah khatib uraikan di khutbah yang pertama, khatib menyimpulkan bahwa pemimpin yang pantas dipilih dalam Islam dialah bukan sesosok yang populer di kalangan masyarakat,
ataupun seseorang yang bergelar tinggi, seseorang yang bergelar insinyur, seseorang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai alim ulama, seseorang yang mengaku dirinya sebagai kiai, akan tetapi ketika dia melihat umat Islam sedang dizolimi, Al-Quran sedang dilecehkan, Nabi Muhammad sedang dihina oleh musuh-musuh Islam, dirinya hanya diam seperti dia tidak tahu apa-apa. Orang-orang yang seperti ini tidak pantas dijadikan pemimpin. Akan tetapi orang-orang yang pantas dijadikan pemimpin adalah dialah yang senantiasa beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang senantiasa membela Islam dalam keadaan apapun, dan seseorang yang senantiasa mengajak rakyatnya agar beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wah wa ya qadiyal hajah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma atina imam biladul Indonesia minal muslimin sholihin ya Allah. Wa Allahumma ij'al imam bilad Indonesia Syekhona Joko Widodo imaman adilan wa amanatan wa dafi'an lil muslimin ya Allah. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ya muqallibal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila sholatikum.